Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Rahmawati dari Politeknik Piksi Ganesha, Fakultas Kesehatan, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Dengan NPM 2030536, kelas MRS R3120. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sejarah bedug di Indonesia. Sudah lihat kan videonya, sudah tidak asing. Biasanya suara bedug biasanya terdengar saat sebelum azan ataupun di hari-hari besar agama Islam. Nah, bedug itu apa sih? Bedug adalah alat musik tabuh seperti gendang. Bedug merupakan instrumen musik tradisional yang telah digunakan sejak ribuan tahun lalu yang memiliki fungsi sebagai alat komunikasi tradisional baik dalam kegiatan ritual keagamaan maupun politik. Di Indonesia, sebuah bedug biasa dibunyikan untuk pemberitahuan mengenai waktu sholat atau sembahyang. Bedug terbuat dari sepotong kayu besar atau pohon enau sepanjang kira-kira 1 meter atau lebih. Bagian tengah batang dilubangi sehingga berbentuk tabung. Ujung batang yang berukuran lebih besar ditutup dengan kulit binatang yang berfungsi sebagai membran atau selaput gendang. Bila ditabuh, bedug menimbulkan suara berat, bernada khas, rendah tetapi dapat terdengar sampai jarak yang cukup jauh. Abdul Aziz alias Imam Samudra, pelaku bom Bali 1 pada tanggal 12 Oktober 2002 yang sudah dieksekusi mati, pernah merusak bedug di masjid di desanya, Kampung Lopang Gede, Serang, Banten. Dia melakukannya karena menganggap bedug merupakan peninggalan Hindu. Imam Samudra tidak terlalu salah karena tak menganggap bedug sebagai peninggalan Islam, tapi dia kurang tepat menyebutkannya sebagai peninggalan Hindu. Menurut arkeolog Universitas Negeri Malang, Dwi Cahyono, akar sejarah bedug sudah dimulai sejak masa prasejarah, tepatnya zaman logam. Saat itu manusia mengenal nekara dan moko yang terbuat dari perunggu, berbentuk seperti dandang, dan banyak ditemukan di Sumatera, Jawa, Bali, Sumbawa, Roti dan Leti, Selayar, dan Kepulauan Kei. Fungsinya untuk acara keagamaan, mas kawin, dan upacara meminta hujan. Pada masa Hindu, bedug berfungsi sebagai media untuk mengumpulkan penduduk dari berbagai desa dalam rangka persiapan perang. Hal ini disebutkan dalam Kidung Malat. Kitab sastra berbentuk kidung seperti Kidung Malat ditulis pada masa pemerintahan Majapahit. Saat itu nama bedug belum bisa digunakan, istilah lainnya adalah teg-teg. Kelompok membrapon menyerupai bedug. Fungsinya sebagai pemberi tanda atau petanda bunyi atau time signal. Karena Kidung Malat menyebut bedug dan teg-teg, maka keduanya tentu berlainan. Teg-teg sejenis genderang dengan ukuran lebih besar daripada bedug. Tulis Dwi Cahyono dalam Waditra Bedug dalam Tradisi Jawa yang dimuat Kompas tanggal 24 September 2008. Sejarah bedug kaitannya dengan Cina. Orang Cina juga punya andil. Seorang Cina Muslim yang bernama Cheng Ho dan bala pasukannya pernah datang sebagai utusan dari Maharaja Ming. Dialah yang mempertunjukkan bedug di Jawa ketika memberi tanda baris berbaris ke tentara yang mengiringinya. Konon, ketika Cheng Ho hendak pergi dan
memberikan hadiah, Raja dari Semarang mengatakan bahwa dirinya hanya ingin mendengarkan suara beduk dari masjid. Sejak itulah, beduk menjadi bagian dari masjid, seperti halnya beduk di kuil-kuil di Cina, Korea, dan Jepang, sebagai alat komunikasi ritual keagamaan. Kaitannya beduk dengan Islam. Keberadaan beduk kemudian dikaitkan dengan Islamisasi yang mulai intensif dilakukan Wali Songo sekitar abad ke-15 sampai 16. Beduk ditempatkan di masjid-masjid. Fungsinya seperti ditulis Kees van Dijk, Perubahan Kontur Masjid dalam Peter J. M. Haas dan Martin de Vleter. Masa lalu dalam masa kini. Arsitektur di Indonesia sebelum abad ke-20, masjid-masjid tidak memiliki menara untuk mengumandangkan azan. Sebagai gantinya, masjid-masjid dilengkapi sebuah genderang besar yaitu bedug yang dipukul sebelum azan dikumandangkan. Di Indonesia, penggunaan bedug sangat erat kaitannya dengan budaya Islam, karena bedug digunakan sebagai alat penanda datangnya waktu sholat. Bedug sendiri tergolong dalam kategori sebagai alat musik tradisional karena sejarah penggunaannya untuk mengiringi tarian atau tergolong sebagai alat musik tradisional. Dan sekarang sudah ada teknologi pengeras suara, bedug masih digunakan sebagai penanda datangnya waktu sholat. Kesimpulannya, jadi bedug bisa dikatakan contoh perwujudan akulturasi budaya waditra, instrumen musik membrafon di mana secara fisiografis terjadi perpaduan antara waditra membrafon etnik Nusantara dengan waditra sejenis dari luar seperti India, Cina, dan Timur Tengah yang digunakan sebagai instrumen tradisional sekaligus bedug menjadi penanda awal sebelum azan yang mengajak umat muslim untuk menunaikan ibadah sholat. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan penulisan kata ataupun pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.